Halo bosku, kembali lagi kita bermain modalkan sedekahan lah ya bosku ya. Bos ya. Yo aku, broku, omku ya. Di sini saya sering lagi berulang-ulang kali memperlihatkan bahwasanya dari modal sedekah 2M saya bermain di Dragon mencari modal ya. Dengan akun yang berbeda lagi bosku ya, sebelum video-video saya sebelumnya yang baru saja hari ini ya, dari tengah malam sampai sore ini saya bermain sedekahan, yang dimana sedekahan saya hanya bermodalkan cuma 16 akun ya, 16 akun, 10 akun level 5, 6 level tinggi ya, udah bukan level 5 lagi, karena 6 yang tersebut itu sudah lama ya bosku. Akun-akun pertama saya itu sudah, sedangkan 10 nya itu baru, akun level 5 baru ya. Minggu ini saya baru naikkan. Nah, di sini saya mencari room ya. Mencari room yang berpotensi. Ingat ya, bosku, omku, broku, yang berpotensi. Ingat ya. Di sini saya mencari room yang berpotensi JP. Oke, ya. Entah itu cepat atau agak lama. Ya, kita menyesuaikan modal lah. Seperti yang saya bilang katakan selama ini kan, ketika modal berapapun itu kalau sudah tepat ya memilih room JP-nya, ya sudah pasti keluar ya bosku ya. Entah itu didapat atau enggak, udah pasti keluar. Entah itu kita kehabisan chip dulu baru dapat ya bosku ya, atau bisa jadi kita masih punya chip lantaran dapat ya JP-nya. Nah, di sini bosku bisa simak, saksikan sendiri kan. Di sini saya sudah mulai ini ya bosku ya, sudah mulai menyepam ya. Di sini saya sudah menyepam dikarenakan saya setelah melihat tren, saya yakin berpotensi JP lagi di sini ya. Makanya saya centang auto bet ya. Dan sekedar informasi, saya di sini sementara lagi sambil bawa mobil ya bosku ya. Saya mau balik ke Purwakarta, saya lagi bawa mobil ini bosku. Saya sementara sambil bawa mobil, sambil mencoba bermain, saya nggak betikan, saya sudah yakin ya kan, daripada nanggung ini chipnya juga yang naik. Makanya saya auto bet di sini. Saya sesempatnya memperlihatkan juga tanggal ya bosku ya, biar teman-teman itu, karena saking saya sudah yakinnya di sini, makanya saya memperlihatkan tanggal dulu ya bosku ya, memperlihatkan tanggal sebelum JP-nya terjadi. Ini kebalik ya, karena takutnya nanti setelah JP keluar saya masih sementara bawa mobil ya bosku. Jadi saya memperlihatkan tanggal dulu, baru membiarkan dia main sendiri ya bosku. Saya meninggalkan sementara saya lagi bawa mobil. Makanya di sini saya tidak memperlihatkan trennya bosku ya. Maaf ya teman-teman. Bosku, saya di sini tidak memperlihatkan tren gimana, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Teman-teman bisa lihat sendiri angka-angka yang keluar, terus apa-apa saja keluar meja bawahnya. Di sini sudah lantaran mengeluarkan apa? Q merah, Q biru ya bosku ya. Jadi simak sendiri bosku ya. Ini tanggal terbaru ya. Asar 14.44 kurang lebih hampir jam 3 ya bosku ya. Sini bosku lihat dia mengeluarkan Q merah 2 kali, ntar mengeluarkan Q biru lagi ya bosku ya. Saya di sini sudah benar-benar nggak megang HP bosku. Di sini saya membiarkan HP bermain karena saya hanya berpikir, saya sudah yakin di sini bakal mengeluarkan JP ya. Makanya saya spam dengan bet menyesuaikan ya, yang berpotensi ya. Mungkin aja kita dapat bet segitu, kita masih bisa dapat ya bosku ya JP-nya. Begini cara saya kalau bermain spam, meninggalkan HP entah lagi tidur atau lagi berkendara ya bosku ya.
Mandi pun saja saya masih tinggal bosku ya. Sementara mandi saja saya masih tinggal. Saya biarkan HP berjalan, record. Apabila saya sudah menemukan room yang tepat untuk mengeluarkan JP, dan terbukti ya bosku ya. Terbukti saya dalam sehari, teman-teman bisa lihat bosku di sini, dengan modalkan sedekah 2M dari malam sampai sore ini, berbeda-beda akun, berbeda-beda level, saya masih diperlihatkan JP ya. Oke bosku, jadi semua itu semua tergantung dari room. Gimana cara kita memilih room yang tepat, yang benar ya. Modal berapapun itu, kalau kita main barbar tidak menyesuaikan chip dengan putaran, ya jelas ya nggak masuk akal lah ya bosku ya. Terutama yang terpenting JP itu minimal di bawah 5 putaran lah bosku ya. Kalau bisa cari tren yang di bawah 50 putaran JP nya itu, supaya meminimalisirkan ke modal dengan spam atau tidak bermain merah biru atau meja bawah ya, untuk menstabilkan apabila yakin bosku untuk bermain di meja lain selain spam JP ya. Seringkali saya katakan bosku, ketika saya bermain merah biru atau meja bawah lantaran spam JP, itu saya mencari kestabilan atau mencari win, dalam artian lebih cepat di up dan bertahan ya bosku ya. Tapi di sini karena berhubung saya lagi mengendarai, jadi saya yakin aja bahwasanya saya memilih room di sini, saya spam gitulah bosku. Saya yakin banget dengan trennya. Setelah saya melihat, langsung saya spam aja dan tinggalkan. Oke, sampai sini paham ya bosku ya. Jadi untuk teman-teman, jangan berkecil hati apabila tidak melihat JP gitu, karena semua tergantung room, gak ada istilah hoki. Jadi di sini teman-teman bisa percayakan, kalau hoki saya kelewatan, entah itu hoki saya kelewatan atau pola pikir saya yang kelewatan atau apalah ya bosku ya, entah ya. Saya juga bingung sendiri bosku mau menjelaskan apa lagi, karena saya sering kali membuktikan dari akun berbeda bermodalkan sedekah 2M tanpa diisi chip ya bosku ya, tanpa diisi chip. Dari awal saya perlihatkan tanggal terbaru, video terbaru, beda-beda akun, saya mendapatkan JP. Terbukti kan? Dengan mudahnya saya dengan mendapatkan JP. Ingat ya bosku ya, mendapatkan JP. Jadi bosku, di sini sebenarnya entah itu saya yang terlalu hoki atau gimana, saya nggak tahu. Entah itu teman-teman gimana cara pola pikirnya, saya juga nggak tahu ya. Jadi saya cuma sudah membuktikan bahwa omongan saya ya, dengan sedekah 2M aja saya mudah banget ya mencari tren yang berpeluang untuk JP ya. Jadi sekiranya teman-teman, saya membuktikan, bukan sekedar cerita bahwasanya setelah maintenance sama aja, nggak ada perubahan lantaran masih mudah dapat JP. Nah, di sini saya buktikan teman-teman. Saya membuktikan dengan mudahnya mendapatkan JP setelah maintenance, yang dimana teman-teman atau orang-orang biasa bilang makin kesini makin susah, ya kan? Makin itu ginilah itulah, ya saya nggak tahu deh itu pola pikir kalian ya. Tapi teman-teman, saya saksikan di sini saya mencari JP dengan modal 2M ya, sedekah 2M. Bukan puluhan B, bahkan ratusan B bukan, ratusan M juga bukan ya. Terbukti dalam sehari ya teman-teman ya. Hari ini teman-teman lihat tanggalnya, cocokkan apa tidak, jamnya, berapa kali saya JP dalam sehari, akun-akun berbeda atau enggak, ya entahlah, bingung juga menjelaskannya lagi ya. Karena mau dibilang hoki juga, tetap saya juga pakai akun yang lain kok teman-teman ya. Nggak ada istilah dalam artian akun itu akun satu doang yang hoki, yang itu enggak, yang ini. Banyak yang bilang, bang 400 akun gak hoki, akunku nggak naik gitu, semua tewas. Saya ngomong-ngomong, masa 100 M aja nggak masuk akal gitu loh. 100 M aja kita bisa berpeluang, jangankan 100 M ya teman-teman ya, bermodalkan puluhan M aja kita mendapatkan JP, ya kan? Masa teman-teman yang berpuluh B, beratus M, beratus B, bahkan T,
nggak bisa mendapatkan JP dengan mudahnya teman-teman ya. Itu yang perlu disimpulkan lagi teman-teman ya. Beda halnya teman-teman bermain untuk main spam gitu ya. Main spam saja beda lagi. Kalau untuk yang chip sudah ratusan B, untuk spam twin beda lagi. Berarti dia cuman dua kemungkinan. Memang menuntut untuk kalah tentukan, atau menuntut untuk menang karena hoki ya. Beda itu. Karena twin yang mereka cari itu jarang ditemukan. Dan yang kedua juga, tidak semua room mengeluarkan ya. Beda halnya QQ, semua room berpotensi cepat mengeluarkan gitu. Sedangkan twin lama ya teman-teman ya. Apalagi Six Devil, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini saya selalu simpulkan bahwasanya janganlah teman-teman hanya berpatokan dari istilahnya hoki dan hoki. Nggak ada itu teman-teman. Kita bisa taruhan aja. Kalau memang hoki, gimana dengan saya? Ya kan teman-teman, saya ini manusia biasa seperti teman-teman yang lainnya, punya akal, punya pikiran, dan punya chip modal pas-pasan teman-teman ya. Sedekah 2M sama seperti kalian mendapatkan chip ya. Mendapatkan JP gitu ya. Entah itu dari 2M, dari 12M, puluhan M, ratusan M, tetap saja saya masih mendapatkan JP teman-teman. Jadi di sini saya juga bilang menyimpulkan bahwasanya saya yang terlalu pintar bermain, terlalu tahu memilih room, cara membaca tren, atau terlalu hoki. Saya juga bingung teman-teman menjelaskan. Karena pasti di antara teman-teman yang lainnya selalu bilang, "Bang, kok saya nggak bisa ya bang, kok saya gini bang, kok ini." Ya saya juga bingung teman-teman. Kalian itu menonton video saya atau video orang lain cuman hanya sekedar nonton winnya aja atau memahami. Sedangkan saya sebelum terjun ke bandar QQ ya teman-teman, saya memahami cari yang betul-betul akurat gitulah cara penilaian room mereka. Makanya di situ saya mengolah, cari kebenaran yang mana akurat, minimal ya, minimal itu 70% sampai 80% akurat gitu ya. Akurat room JP-nya, room merah biru, room meja bawah, ya kan? Gitu loh. Jadi saya cerna, saya ulangi baik-baik, saya pikirkan, baru saya terjun di bandar QQ. Dan alhasil sebelum dan setelah maintenance, saya selalu JP bermodalkan sedekah. Entah itu beli puluhan M, sedekah, dan di konten saya kalau naik B itu karena chip JP. Kalaupun ada chip 500 atau 1B itu karena memang saya beli dari hasil jual saya lagi yang ber-BB, ya kan, bermodalkan itu. Itu pun saya di konten saya bandar QQ hanya bermodalkan 1B isi ya teman-teman, 1B ngisi untuk mencari JP twin. Itu aja teman-teman. Ternyata kita dapat JP-nya twin kali 3. Tapi sayang sekali kita hanya menyepam di bet 2M teman-teman ya, karena kita nggak fokus di situ. Terlalu lama menunggu, akhirnya kita main spam aja bet 2M. Bahkan saya sudah lebih 1 jam ya teman-teman ya, 1 jam menunggu, ternyata tidak mengeluarkan JP. Makanya akhirnya saya feeling ya udahlah, saya hanya bet di 2M. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Makanya saya hanya mendapatkan beberapa B saja gitu. Setidaknya tidak rugi ya teman-teman. Hanya mengeluarkan 100M lebih, saya mendapatkan kurang lebih hampir 2B lebih lah, hampir 3B ya teman-teman. Oke, di sini kita hampir ditewaskan ya teman-teman. Kurang lebih ini teman-teman bisa saksikan ya, sekali putaran lagi teman-teman. Di sini saya benar-benar tidak melihat sama sekali HP, terfokus bawa mobil. Pikirnya saya di sini apabila habis, kan ada laporan ya teman-teman, chip saya habis gitu kan, kelihatan ya teman-teman, biar dari jauh kelihatan. Tapi saya curiga kenapa di sini laporan itu tidak keluar teman-teman. Ternyata malah kita dikasih JP. Terbukti kan teman-teman?
hanya bermodalkan 12M masuk di room ini, saya spam, saya tinggalin, saya dapat JP. Jadi mesti bukti apa lagi teman-teman yang harus saya buktikan? Gimana cara saya mencari room JP dengan modalkan sedikit ya, 2M, ya kan? Ini yang namanya trend yang apa? Room yang tidak ngeprank ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami itu. Room yang tidak ngeprank, dari angkanya, dari jalur trennya, itu mudah banget teman-teman. Mudah banget dihafal. Dan mudah banget ditahu yang mana ngeprank atau tidak ya. Makanya tadi beberapa ada yang saya skip, cuma sekedar sekali spam, pas saya lihat angkanya keluar, cocokin sama yang lainnya, ternyata memang tidak berpotensi ya. Makanya saya meninggalkan room tersebut. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi ya gitulah teman-teman. Saya bingung juga nih mau menjelaskan seperti apa. Tapi teman-teman bisa saksikan sendiri. Saya mendapatkan JP dengan bermodalkan sedekah 2M ya. Dalam sehari 5 kali saya mendapatkan itu dari sedekah 2M, berbeda akun ya. Jadi saya tolong hilangkan yang namanya itu dibilang hoki ya. Jangan berpatokan pada hoki tahunan lah, inilah seumur hidup lah, apa omong kosong itu teman-teman, omong kosong. Saya berani taruhan sama konten-konten lain gitu kalau ada bilang seperti itu. Oke, sampai sini, jumpa next video saya selanjutnya.